Tanjung Priok, 12 September 1984, peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas dan luka-luka, serta beberapa gedung yang rusak akibat terbakar. Aksi massa yang menuntut pembebasan beberapa tahanan berujung pada bentrokan dengan aparat. Apakah peristiwa ini benar terjadi karena kebijakan keamanan yang diambil dengan baik, atau ini adalah salah satu bentuk kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas? Dan nggak berhenti sampai di situ aja. Bahkan beberapa warga masih merasakan kejadian-kejadian mistis di sekitar lokasi. Ini dia, kisah tragedi kelam Tanjung Priok. Kalau kita tarik ke awal September 1984, suasana Tanjung Priok pada saat itu memang sedang panas-panasnya. Khususnya jamaah di musola kecil sedang resah karena ada tindakan dari salah satu oknum aparat yang mengganggu ibadah mereka. Masalahnya kelihatan sepele, yaitu pencabutan pamflet keagamaan dan pemeriksaan selebaran di area musola. Tapi yang bikin meledak adalah insiden ketika seorang aparat masuk ke area musola dengan menggunakan sepatu. Bagi warga waktu itu bukan cuma sekedar tindakan yang tidak sopan, tapi merupakan sebuah penghinaan. Karena tidak terima dengan hal ini, sejumlah warga membakar motor dan menyerang oknum tersebut, yang akhirnya berujung pada penangkapan beberapa warga. Karena tidak terima, warga menuntut teman-teman mereka untuk dibebaskan dan mulai berkumpul untuk protes. Dari tanggal 8 sampai 11 September, suasana kian mencekam dan puncaknya terjadi pada 12 September 1984. Ribuan orang berjalan menuju kantor aparat untuk menuntut kebebasan para warga yang ditahan. Mereka jalan berkelompok, melewati gang sempit, lapangan, serta membawa rasa marah dan frustasi. Namun ketika massa sampai di depan kantor, suasana langsung berubah. Dari yang awalnya demo, berubah menjadi bentrokan. Suara teriakan, suara peringatan, hingga terdengar suara tembakan. Kesaksian warga menggambarkan malam itu sebagai salah satu malam tergelap di sejarah Jakarta Utara. Ada yang bilang massa ditembaki, korban dibawa truk, dan ada kabar bahwa beberapa korban tidak dikenali dan dikuburkan di tempat-tempat yang tidak bertanda. Setelah itu, hari-hari berikutnya dipenuhi dengan operasi penangkapan besar-besaran. Banyak warga yang hilang. Priok berubah menjadi kota yang sepi dan penuh dengan ketakutan. Sampai saat ini, jumlah pasti korban dari Tanjung Priok masih simpang siur. Ada catatan resmi yang bilang bahwa korban hanya mencapai puluhan orang. Tetapi menurut kesaksian warga, laporan organisasi HAM, dan beberapa investigasi independen menyebutkan bahwa angkanya lebih daripada itu. Mulai dari puluhan, ratusan, bahkan ada yang menyebut sampai 700 orang hilang atau tewas. Investigasi dari organisasi HAM seperti Kontras, Komnas HAM, Amnesty Internasional, dan akademisi menemukan indikasi pelanggaran yang serius, mulai dari penembakan langsung, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, sampai dugaan penghilangan secara paksa. Setelah reformasi, kasus ini sempat masuk ke pengadilan HAM. Ada beberapa yang diadili, tapi prosesnya dikritik banyak pihak karena dianggap tidak memuaskan dan tidak mengungkapkan kebenaran secara utuh. Banyak keluarga yang merasakan keadilan belum benar-benar datang. Dan sampai sekarang, tragedi ini masih menjadi luka yang belum sembuh bagi warga Tanjung Priok. Bukan cuma luka sejarah, tapi juga meninggalkan cerita-cerita yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Beberapa hari setelah tragedi 12 September 1984, suasana di Tanjung Priok masih mencekam. Jalanan sepi, toko-toko tutup lebih cepat, dan di beberapa sudut gang, bau anyir darah masih belum benar-benar hilang. Menurut warga, udara malam terasa lebih berat daripada biasanya, seperti ada sesuatu yang menggantung di langit Priok. Salah satu penjaga musola kecil di Gang 4 Koja bercerita, saat itu ia sedang menyiapkan karpet untuk sholat subuh. Tapi pada pukul 3 dini hari, sebelum azan, dia mendengar sesuatu dari arah luar. Suara itu yang tadinya terdengar pelan, lama-kelamaan semakin jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir lirih bergema dari kejauhan. Awalnya, ia mengira ada seseorang yang sedang berzikir pada malam itu. Tapi semakin lama, suara itu terdengar seperti ribuan orang yang serempak bertakbir. Lalu diakhiri dengan jeritan panjang, mirip orang berteriak kesakitan. Begitu suara terhenti, angin mendadak kencang, lampu di musola berkedip-kedip, lalu mati. Keesokan harinya, beberapa warga yang tinggal di sekitar musola juga mendengarkan hal yang sama. Ada yang bilang mereka melihat bayangan orang-orang yang sedang berbaris di depan jalan, seperti sedang berjalan ke arah pelabuhan sambil membawa bendera putih. Tapi saat mereka mendekat, bayangan itu dengan sekejap menghilang. Cerita lainnya juga tidak kalah mengerikan. Di belakang salah satu gang sempit di Koja, ada sebidang tanah kosong yang dijadikan untuk penguburan darurat. Warga menyebutnya
tanah Priok, tidak ada nisan, dan beberapa batu kecil yang ditancapkan secara asal. Beberapa tahun setelah tragedi, bulan Muharram pun datang. Warga sekitar sering mendengar orang membaca Al-Quran dari tanah kosong itu. Suaranya halus, serak, tapi jelas terdengar sampai di rumah-rumah yang ada di sekitar. Pernah suatu kali, seorang pemuda mencoba merekam suara itu dengan tape recorder. Tapi begitu dia menekan tombol record, tape-nya langsung macet. Waktu diperiksa keesokan harinya, pita rekamannya hangus. Padahal alatnya masih baru. Pemuda itu juga sempat melihat sosok bersarung dengan peci putih berdiri diam di atas gundukan tanah. Sosok itu menatap lurus ke arahnya, lalu perlahan menghilang. Setelah kejadian itu, ia jatuh sakit selama seminggu penuh. Badannya panas dingin dan sering mengigau menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Cerita selanjutnya paling sering diceritakan oleh sopir angkot dan bus malam. Sekitar akhir tahun 1980-an, beberapa supir jurusan Priok Senen mengaku pernah menjemput beberapa rombongan dari arah pelabuhan. Mereka semua berpakaian rapi, baju koko putih, celana panjang, dan tampak kelelahan. Saat ditanya mau kemana, salah satu dari mereka menjawab pelan, ke rumah di atas. Supirnya pikir maksudnya ke arah atas kota. Tapi saat bus sampai di daerah Pademangan, tiba-tiba semua penumpang hilang satu persatu. Hanya menyisakan bau tanah basah dan darah di kursi belakang. Kisah ini menyebar cepat di kalangan para supir. Mereka enggan lewat pelabuhan di atas jam 11 malam. Katanya kalau kamu lewat sana dan melihat penumpang melambaikan tangan sendirian di pinggir jalan, jangan pernah berhenti, karena bisa jadi itu bukan penumpang yang ingin naik. Ada juga cerita yang masih dipercaya sebagian warga tua. Setiap tanggal 12 September, pukul 2 dini hari, terdengar azan dari arah musola As-Sa'adah, tempat awal insiden bermula. Suaranya lembut, tapi penuh gema. Orang yang mendengarnya bilang, itu sama seperti suara azan zaman dulu, dengan suara khas orang tua. Tapi anehnya, musola itu sudah lama kosong dan speakernya pun rusak. Bahkan waktu dicek ke dalam, tidak ada siapapun. Sampai sekarang, beberapa warga yang masih tinggal di sekitaran situ mengaku sering mendengar azan tersebut. Mereka menyebutnya azan Priok. Tragedi Tanjung Priok 1984 bukan cuma peristiwa sejarah tentang bentrokan dan korban. Ini adalah cerita tentang luka sosial, tentang konflik yang tidak selesai, dan tentang bagaimana sebuah komunitas terus menyimpan trauma generasi demi generasi. Sejarahnya keras, datanya tidak pernah mencapai final, investigasinya masih belum menenangkan semua pihak, dan kisah horornya yang benar atau tidak, tapi menjadi simbol bahwa sebuah tragedi besar selalu meninggalkan jejak. Buat kita yang penting adalah belajar, ingat, dan gak ngelupain bahwa tragedi seperti ini seharusnya tidak terulangi lagi.